Nah, di sini apa yang dimaksud tajwid? Nah, atau dimaksud tahsin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan yang positif. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal dhalimin wal munafikin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam yang perlu kita pertahankan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah melalui video ini saya akan sedikit men-sharekan beberapa ilmu. Di antaranya insya Allah kita akan awali di pagi hari ini, yaitu akan men-sharekan atau akan membahas perihal tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bernilai ibadah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Ilmu tajwid dirancang, dikarang oleh para ulama, yaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, untuk bagaimana caranya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kita adalah yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Mohon maaf ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kita adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Dan yang mana kita ketahui mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita selaku muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Dan yang sudah kita ketahui dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena insya Allah Al-Quran akan datang dan memberikan syafaat kepada kita sebagai sahabatnya atau sebagai pembacanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya izin share screen terlebih dahulu ya, biar materinya terlihat oleh kita semuanya. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini sudah nampak ya materi yang insya Allah akan kita pelajari, yang mana diawali dengan hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada diri kita ataupun kepada orang lain ya. Nah, di sini apa yang dimaksud tajwid? Nah, atau dimaksud tahsin ya. Barangkali di sini ada yang pernah mendengar istilah tajwid atau istilah tahsin ya. Nah, ini istilah-istilah yang dua ini sering berkaitan dua-duanya antara tajwid dan tahsin. Maka tajwid atau tahsin berasal dari bahasa Arab ya, kata bahasa Arab yang artinya jawwada, yang berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang mempunyai arti indah atau bagus ya, atau juga membaguskan. Sama halnya seperti kata tahsin.
dari berasal dari bahasa Arab, yaitu hassana yuhassinu tahsinan, yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu ya, tajwid dan tahsin. Cuman harus kita ketahui, kalaulah pengertian tajwid ini cuman kita ambil dari bahasa, maka kita tidak akan dapat apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid tersebut. Dikarenakan kata indah, kata membaguskan, ataupun kata menghias itu umum sifatnya ya. Umum. Bisa menghias ruangan, bisa membaguskan kendaraan, bisa memperindah wajah ya, maka sifatnya itu umum ya. Maka kata para ulama di dalam sebuah keterangan, al-ma'na lughawi la tusbitul ahkami. Makna lugat, makna bahasa tidak bisa dijadikan penetapan hukum ya. Al-ma'na lughawi la tusbitul ahkami. Al-ma'na lughawi, makna bahasa atau makna lugat tidak bisa dijadikan penetapan hukum. Kenapa? Karena sifatnya umum. Membaguskan banyak, bisa membaguskan barang, membaguskan misalkan fisik dan yang lainnya. Nah, maka kata para ulama, al-ma'na lughawi a'ammun min ma'na syar'i. Makna lughat lebih umum daripada makna syara'. Nah, maka para ulama sepakat yang dipakai untuk untuk pengertian suatu ilmu, yaitu menurut dari bahasa, menurut dari istilah ya. Yaitu diambil dari istilah atau diambil dari syara'. Yang mana menurut syara' tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin mimma kharajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, ini ya. Ini menurut istilah atau menurut syara ya. Ikhraju kulli harfin, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, mimma kharajihi ma'i'toihi haqquhu wa mustahaqquhu, dengan memberikan hak dan mustahaknya. Maka kalau kita memberikan definisi atau pengertian menurut istilah, maka kita akan faham. Berarti yang akan kita pelajari nanti di tajwid diantaranya kita akan belajar makhorijul huruf. Nah, itu ya, makhorijul huruf. Seperti apa makhorijul huruf itu? Nah, kita belajar makhorijul huruf itu, yaitu diantaranya kita belajar satu huruf dan kita pelajari di mana tempat keluarnya. Misalkan huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian mananya. Nah, seperti itu ya. Huruf ba misalkan keluar dari mana? Nah, itu pelajaran-pelajaran makhorijul huruf. Dan yang kedua, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang kedua kita akan membahas haknya, hak setiap huruf dan mustahak setiap huruf. Nah, maksudnya gimana hak mustahak itu? Nah, saya contohkan ya. Afwan, saya zoom. Nah, seperti ini. Hak mustahak. Haknya huruf lam itu, nah ini saya huruf lam ya. Haknya huruf lam ini dibaca tipis ya. Dibaca tipis huruf lam ini karena tidak termasuk dengan huruf isti'la ya, dibaca tipis. Maka ketika diucapkan lillahi, 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 nah dibaca tipis. Cuman mustahaknya huruf lam ini bisa dibaca tebal ternyata kalau sebelumnya itu diantaranya ada harokat fathah. Nah, yang tadinya dibaca lillahi, ketika diberi harokat fathah sebelumnya, maka tebal. Wallahu. Nah, wallahu. Ada juga yang menyebutkan itu menggemukkan huruf lam. Nah, itu ya. Hak dan mustahak. Haknya huruf lam itu dibaca tipis, mustahaknya itu ternyata huruf lam ini bisa juga dibaca tebal ketika sebelumnya ada harokat fathah ataupun doma. Nah, itu diantaranya yang akan kita pelajari nanti di ilmu tajwid. Dan juga nanti kita akan pelajari di ilmu tajwid itu hukum-hukum bacaan. Seperti apa? Seperti mad, gunnah, alif lam syamsiyah, nun sukun, nun mati, dan sebagainya. Insyaallah akan kita pelajari semuanya. Dan mudah-mudahan
Ayah bunda semuanya, mudah-mudahan selalu senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Nah itu ikhraju kulli harfin mim makhrajihi ma'a i'taihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Terus yang kedua, di sini ada hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, harus kita ketahui ya hukumnya. Apakah hukumnya itu misalkan fardu ain atau apa? Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ada dua. Nah, ya, ada dua. Di antaranya, kenapa ada dua? Karena para ulama membagi tajwid itu kepada dua bagian. Yang pertama ada tajwid ilmi. Nah, ini ya tajwid ilmi. Tajwid ilmi itu adalah hukum atau mempelajarinya fardu kifayah. Nah, itu ya. Tajwid ilmi itu gimana? Tajwid ilmi itu adalah tajwid teori. Kita mengetahui istilah-istilah. Misalkan istilahnya itu bacaan mad dua harokat disebut mad tabi'i, atau misalkan mim bertasydid disebutkan guna musyaddadah. Nah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah tajwid ilmi ini, tajwid teori ini. Kenapa fardu kifayah? Dikarenakan istilah-istilah itu adalah salah satu cara untuk kita supaya tahu bahwa ketika kita menyebutkan huruf tersebut, oh ini istilahnya, ini namanya, itu ya. Fardu kifayah itu gimana? Fardu kifayah itu ketika satu orang mempelajari atau mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya atau di sekitarnya ya, di sekitarnya. Nah, itu fardu kifayah. Yang kedua ada tajwid amali. Kalau tajwid amali adalah tajwid praktek ya, praktek. Kita misalkan membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu adalah tajwid amali, tajwid praktek ya. Dan hukumnya adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Dikarenakan tajwid amali ini semuanya diwajibkan untuk mempelajarinya. Bagaimana fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban setiap individu. Kalau misalkan si A belajar, maka si A juga harus belajar. Maka semuanya diwajibkan untuk belajar tajwid amali itu ya. Jadi tajwid amali itu bagaimana caranya supaya kita benar dalam pengucapan madnya ataupun pengucapan makhraj dan lainnya. Kalau fardu kifayah atau tajwid amali yaitu kita untuk mengetahui istilah-istilahnya. Oh, misalkan mim bertasydid ini namanya gunnah ya. Nah, ataupun misalkan nun sukun bertemu huruf kaf, oh ini namanya ikhfa. Nah, itu ya. Jadi itu adalah tajwid ilmi. Maka hukum mempelajarinya terbagi dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu kifayah tajwid ilmi, fardu ain adalah tajwid amali. Sebagaimana bukan sama maaf ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil dan perlahan-lahan. Jadi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, tetapi pertengahan, yaitu namanya adalah tartil. Jadi tidak terlalu cepat, misalkan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi apa namanya? Seger tengah ya, kalau orang Sunda nyebutnya, ataupun pertengahan, perlahan-lahan ya, ataupun misalkan tartil Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Kak, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya, dan insya Allah kita akan lanjut mempelajari langsung nanti kepada hukum-hukum bacaannya. Dan insya Allah untuk sekarang kita baru mempelajari pengertian ilmu tajwid dan juga hukum mempelajari ilmu tajwid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.